Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Esteem bakal ngelakuin podcast perdana kami yang akan dimoderatori oleh saya, Kesha Nursyada, juga ada teman saya, Boy dan Richard. Nah, langsung aja ke podcastnya. Mungkin dari Boy bisa melontarkan pertanyaan nih buat teman-teman narasumber. Silahkan. Oke, makasih Keisha. Nah, di peserta kali ini saya akan Aku akan tanyakan lah. Nah, di antara kalian semua nih, ada nggak sih yang udah sekelompok di ospek sebelumnya, kayak ospek fakultas atau jurusan pertama? Mungkin ada yang bisa jawab? Halo, halo. Sebelumnya, perkenalkan, aku Tauhid sebagai narasumber. Dulu saat pemaba itu aku pernah sekelompok sama Rafani, juga sama Zikra. Itu pada saat pemaba D1 itu pembagian kelompok ya. Nah, itu kami belum kenal siapa itu teman-teman gitu. Tapi ada satu anak gitu langsung mengajukan diri sebagai ketua. Nah, dari situ kita mulai nge-zoom bareng, terus bahas-bahas tugas bareng, bahas tugas day 2, day 3 gitu. Mungkin Zikra bisa menambahkan selanjutnya. Untuk diskusi sendiri berjalan lancar karena ketua yang mengajukan diri ini bisa bertanggung jawab apa yang dia kerjakan, dan kegiatan kelompok kami lancar, dan sisanya mungkin bisa sama Mbak Avani. Kalau kemarin sih ya pas pemaba itu pengalaman sekelompok sama Tauhid sama Zikra tuh kayak seru gitu, soalnya kita nge-zoom tuh malam-malam gitu kan, kita zoom tuh malam-malam kayak tengah malam gitu, itu seru banget sih, kayak bercanda-bercanda, kayak bahas tentang tugas-tugas, itu seru banget sih. Dari situ kita mulai kayak kita mulai kayak lebih akrab kayak gitu sih. Jadi ya itu sih pengalaman seru yang ada saat aku kerja sama Tauhid sama Zikra di Pemaba kayak gitu. Dari teman-teman lain nih, dari narasumber lain, mungkin ada yang pernah sekelompok lagi waktu kegiatan-kegiatan sebelum PCT. Ya, saya pernah sekelompok dengan Kesha dan Richard sebagai moderator. Kalau dari saya sih, ya memang kita itu dulunya nggak pernah kenal teman kita siapa, terus kayak apa. Ya cuma kita memperkenalkan diri terlebih dulu lah. Kayak membuka pembicaraan, kayak gitu. Terus kalau udah ngebahas tugas sih, aman banget sih. Kayak gampang gitu. Nggak perlu kayak digupu-gupuin. Terus deadline-nya juga bisa lah, semuanya kayak gitu. Itu doang sih dari aku. Nah kan, buat BCD kali ini kan kalian dibikin kelompok lagi nih. Dicampur lagi sama teman-teman lain. Gimana sih cara kalian biar satu sama lain ini bisa langsung connect gitu? Hubungan cara bangun chemistry kalian satu sama lain di kelompok BCD ini gimana? Mungkin dari teman-teman bisa jawab. Filzah nih mungkin gimana nih caranya buat bangun chemistry sama teman-teman di tim BCD ini? Jadi mungkin lebih kalau ada tugas itu dibahas bareng-bareng ya. Terus juga kalau diskusi itu kayak sama-sama ngasih pendapat masing-masing. Ya sama saling menghargai aja
antar sesama biar sama-sama enak. Dah, sekian. Mungkin dari Mas Abdul bisa menjawab untuk pertanyaan Mbak Kaisa tadi. Sebelumnya emang saya di sini sendirian ya, dari nggak ada teman dari kelompok-kelompok lain, tapi di sini saya akan usaha untuk membangun chemistry antar kelompok ya dengan cara salah satunya ya seperti ini, kita Zoom. Sebelumnya di kelompok saya sebelumnya saya juga tidak kenal dan tidak dekat sama sekali, tapi jika kami ada waktu maupun itu 1 jam, setengah jam, 2 jam, kami akan sempat-sempatkan untuk ya Zoom gini, kita sharing-sharing, kita saling curhat, ya jadi saling terbuka satu sama lain. Dan alhamdulillah waktu di kelompok lain saya juga sudah dekat satu sama lain, semuanya sudah terbuka semua, jadi enak satu kelompok. Itu saja sih Mas. Oke. Mungkin untuk Mas Richard nih, saya sebagai moderator, bisa disampaikan pertanyaannya berikutnya. Iya, mungkin teman-teman untuk pertanyaan dari saya, kan nggak semua kelompok itu, semua anggotanya itu bisa berkoordinasi dengan baik ya. Pasti ada lah salah satu anggota yang mungkin berperan sebagai batu gitu loh. Dia ketika diajak bicara itu dia nggak bisa membalas kita untuk bicara gitu. Mungkin itu yang saya bilang, dia berperan sebagai batu. Mungkin sampai ada yang buat sebel teman-teman mungkin, atau ini anak emang ibaratnya ya kalau ada nggak ada ya kita nggak nyadar gitu loh, kehadirannya tuh nggak ada gitu loh misalnya. Kira-kira dari teman-teman tuh gimana sih respon untuk menghadapi orang yang seperti ini gitu? Ada nggak sih? Aku boleh nunjuk ya, aku coba deh dari Mas Firman mungkin. Gimana Mas? Kalau dari aku ya, kalau gitu sih pasti ada ya. Kalau aku sendiri sih ya udah, tapi ya tolonglah kalau masalah tugas diselesain gitu loh, biar nggak menyusahkan satu sama yang lain. Ya gitu doang sih. Yang penting tugas dikumpulin. Kalau kamu Zoom nggak datang ya nggak apa-apa. Pokoknya tugas lah, biar kita semua itu enak gitu loh buat nyelesain tugasnya. Ya, itu doang. Makasih. Mungkin yang lain ada yang mau berpendapat mungkin? Dari Mbak Kuri mungkin? Gimana responnya Mbak kalau ngadepin orang yang keras gitu? Ada nggak? Menurutku pribadi ya, sebenarnya kalau online juga rada susah ya buat komunikasi. Soalnya kadang juga dia kalau dihubungin suka nggak tahu sengaja apa nggak sengaja suka off. Jadi buat menghubungin itu juga susah. Kalau misalkan offline bisa aja nih kita kayak sering-sering deket sama dia, kayak cuman sebatas say hi sama dia atau ya nanya-nanya apa gitu kalau offline. Tapi kalau online rada susah juga ya sebenarnya. Mungkin juga sering-sering deket tapi kayak bercanda gitu loh. Jadi kita sering chat dia tapi bukan chat yang serius kayak langsung nanya, kamu udah ngerjain tugas apa belum? Mungkin kita bisa kayak chat basa-basi gitu, kamu lagi apa gitu. Ya basa-basi aja lah, kayak bercanda-bercanda dulu, baru kalau udah lumayan akrab ya kita bisa
apa ya, kita bisa komunikasi antar kelompok tuh jadi kayak lebih enak aja sih. Nanti dia juga moodnya juga nggak seburuk kalau kita ngejar pertanyaan kayak yang dikasih. Kayak pertanyaan, misal dia selalu di chat ditanya tugas kayak gitu kan nggak enak juga kan. Ya, itu aja sih. Oke, Mbak. Mungkin itu dari Mbak Kuri untuk pendapatnya, untuk lebih dekat lagi sama orang yang mungkin di kelompok kita atau di kelompok lain ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada nggak dari teman-teman yang emang mungkin orangnya ini gimana ya? Kalau dari penjelasan Mbak Kuri mungkin orangnya mungkin masih mau untuk didekati gitu loh. Tapi ada nggak teman-teman, sepengalaman teman-teman mungkin pas kelompok di Pemaba pun Mozaik yang emang anak ini nggak mau dideketin gitu loh. Nah, kita chat, dia jawabnya tuh singkat atau mungkin bisa jadi nggak dibales gitu loh. Sampai kita kasih kalau kita kasih tahu deadline ini udah mepet, tapi dia tetap aja responnya kayak biasa santai gitu. Mungkin dari teman-teman ada nggak yang kayak gitu? Mungkin dari Mas Egio nih, Mas Egio gimana Mas? Mungkin kapan hari itu ada ya yang tugas mepet itu, terus sampai dihubungi oleh ketua kelompok sendiri. Terus menurut saya sih anu sih, sebenarnya itu sadaran diri sendiri aja dulu dasarnya. Kita sendiri tuh sadar, terus terus kan mungkin dia juga ada masalah atau apa gitu. Jadi pengertian sesama masing-masing anggota juga perlu sih gitu. Terus untungnya ketua kelompoknya juga bisa menghubungi sehingga anu eh, gak jadi masalah besar lah, masih bisa dikontrol oleh ketua kelompok saya itu. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari saya, bisa dikembalikan ke moderator. Nah, ini kan BCD udah berjalan 2 hari ya kurang lebih. Suka dukanya kalian, nih satu tim di kelompok S-Team nih, apa aja sih sukanya, dukanya, gregetnya di bagian apanya? Mungkin kalau ada hal-hal yang greget gitu, satu kelompok sama teman-teman S-Team, boleh nih di-spill, di-speak up nih, siapapun deh. Monggo, monggo. Aku nih ya, dari aku. Sukanya sih sebenarnya kelompok ini tuh enak ya untuk diajak kerja sama ketuanya tuh kayak apa ya merangkul gitu loh. Jadi kayak ketika kita ada tugas, ketuanya tuh mesti ngawasin gitu loh. Kayak sering ngawasin gitu terus apa ya kalau misalkan kita ada yang belum itu ditanyain, udah belum apa yang bingung kayak gitu. Itu mesti diawasin si H-1 tuh mesti kayak kalian udah belum kayak gitu apa aja sih yang susah kayak gitu. Ketuanya sih the best sih menurutku. Kayak gitu. Terus apa ya banyak lagi sih aku jadi kayak sukanya tuh aku jadi punya kenalan baru lagi kayak lebih banyak kenalan lagi terus apa ya lebih banyak teman kayak gitu sih bisa saling sharing pendapat kayak gitu saling sharing ilmu juga kayak gitu sih terus kalau dukanya ya itu sih ketika kalau misalkan ada satu orang yang bebel apa kayak batu susah dibilangin itu kayak susah diingetin tuh kayak kesel gitu loh kayak apa ya kita tuh udah ketuanya tuh udah berusaha bantuin kamu kok nggak apa ya nggak ngerespon dengan baik gitu loh sangkanya kan ketuanya udah bantu kayak gitu kan kenapa kok gak direspon dengan baik kayak gitu sih soalnya di bagian situ terus setelah apa ya
kita tuh pas di day kedua kita pernah kena hukuman gitu ya. Adalah satu gitu kena hukuman gara-gara someone. Terus ya kesel aja gitu padahal udah diingetin gitu sama ketuanya jangan sampai lah, jangan sampai kena gitu udah diwanti-wanti sih sama ketuanya cuma ya karena mungkin anaknya kurang teliti atau nggak baca grup gitu ya jadi kayak kurang pemahaman ya nggak apa-apa sih tapi ya jangan diulangi di day-day berikutnya kayak gitu lebih teliti aja sih kayak gitu dukanya ya. Terus apa lagi nih tadi aku lupa. Iya itu kan baru baru dukanya Mbak. Sukanya ada nggak? Sukanya kira-kira? Yang lebihin sukanya aja coba. Lebihin suka ya banyak sih sukanya jadi kayak ya banyak susah apa ya agak yuk kalau di spill banyak-banyak nih kayaknya bakalan panjang nih banyak sih banyak banget sukanya teman-temannya asik jadi pernah sampai kayak bercanda-bercanda gitu padahal baru kenal ya tapi asik banget gitu kayak wah asik nih diajak bercanda gitu saling share tugas juga maksudnya share tugas tuh kayak ini tugas tuh maksudnya gimana sih kayak saling jelasin kayak gitu sih ya teman baru lagi kayak gitu banyak banget sih sukanya masih ada banyak lagi gitu terus sama ketuanya juga kak diingetin terus itu kayak kita menurutku aku jadi lebih kayak teliti gitu loh sering-sering baca grup lebih teliti lagi terhadap tugasku kayak gitu sih terus lebih mikir tugasku nih harus bener gitu loh kayak jangan sampai aku ngelakuin kesalahan yang mengakibatkan kelompokku kena karena hukumannya itu kan satu untuk semua gitu kan nah jangan sampai kelompokku kena kayak gitu kan apa ya aku mikir kayak kalau kelompokku kena pasti bebannya nambah udah tugas ospek tugas kuliah mungkin kalau misalkan ada yang kerja kan kasihan toh kayak gitu sih jadi aku lebih disiplin aja lebih teliti juga lebih memperhatikan hal-hal kecil di tugas itu kayak gimana sih kayak gitu. Oke, oke. Ya apa ya? Ya semua pertanyaan ini, semua jawaban ini ya bagus semua sih, bagus semua bagus. Dan juga ada yang apa berpendapat kalau misalnya ada yang salah satu anggotanya apa yang bermasalah atau gimana. Nah, ya menurutku sih untuk kesimpulan podcast kali ini tuh kita jangan apa ya? Kita saling anu lah, saling hargai satu sama lain, jangan sampai kayak ngerendahkan juga. Terus kalau misalnya diingetin juga didengerin, terus juga apa? Tolong juga lah kalau misalnya jangan sampai jadi beban dalam kelompok itu. Itu sih. Setuju banget, Nah, setuju untuk banget. podcast ya kan apa ya kan takutnya kan kalau misalnya ya yang di yang diomongkan Mbak Lavin tadi kan ada betulnya kan. Kalau misalnya kita beban, nah apa nggak kasihan sama kok apa anggota lain kayak contohnya ada apa beban tugas, terus apa tugas sekolah, terus kerja kelompok, kerja juga gitu ya banyak sih. Intinya kita harus menghargai satu sama lain itu aja sih. Ya, mungkin podcast kali ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.